Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini marilah kita senantiasa merenungi firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kali kita dengar. Dan sering kali pada saat khutbah Jumat khatib membacakannya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Ayat ini sering kali kita dengar dan bahkan mungkin kita sudah kerap kali menghafalnya. Maka dari itu hendaklah kita jadikan firman Allah Subhanahu wa taala ini sebagai garis besar visi dan misi dalam kehidupan kita, cita-cita tertinggi agar kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi Islam. Kita tidak tahu bagaimana akhir dari kehidupan kita, tapi kita senantiasa berdoa kepada Allah, semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Karena Rasulullah SAW bersabda, man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir ucapannya dia mengucapkan kata la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu patut untuk kita fahami makna dari la ilaha illallah agar terbesit di dalam hati kita, bukan hanya dalam lisan kita. Karena agar ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, kita sudah memahami artinya bahwa la ma'budu bil haqqi illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu agar kalimat la ilaha illallah melekat di dalam hati kita, agar kita memudahkan ucapannya ketika di akhir hayat kita, maka harusnya kita tanamkan kalimat la ilaha illallah dalam setiap kehidupan kita, bahwa hendaklah kita isi kehidupan kita ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin serta manusia melainkan agar senantiasa beribadah kepadaku. Sungguh sangat merugi apabila ketika kita hidup di dunia ini kita hanya habiskan kehidupan kita untuk ibadah-ibadah yang waktunya sangat terbatas, tapi kita lalai di sisa waktu ibadah-ibadah mahdhah kita. Begitu banyak waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan sangat merugi apabila kita tidak menggunakannya dalam rangka koridor beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam khutbah yang singkat ini, izinkanlah khatib menyampaikan sebuah khutbah Jumat. Ada 5 poin revolusi terhadap 2023 ini agar mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menanamkan kalimat la ilaha illallah agar kita diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Resolusi yang pertama adalah thalabul ilm. Karena bagaimanapun ilmu ini merupakan petunjuk kita dalam mengarungi kehidupan di dunia dan juga meraih kehidupan kita yang bahagia di akhirat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala meninggikan orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilman darajat.
Allah senantiasa meninggikan beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian. Sebab bagaimanapun ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini, baik beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungan sosial kepada manusia, bekerja dan berbisnis, semuanya membutuhkan ilmu. Maka pepatah yang sudah tidak asing bagi kita, ada sebuah ungkapan bahwa utlubul ilm minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari awal kali kita hidup di dunia sampai menutup mata. Oleh karenanya, melalui momen khutbah Jumat kali ini, mudah-mudahan ini menjadi suatu ladang thalabul ilm kita. Karena thalabul ilm, menuntut ilmu tidak hanya terbatas dalam ruangan, tidak hanya terbatas oleh tembok-tembok dan dinding-dinding, melainkan menuntut ilmu dimanapun bisa kita lakukan agar ilmu tersebut senantiasa bermanfaat untuk kehidupan kita. Lalu resolusi yang kedua adalah kita memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi sudah kita sampaikan bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk beribadah. Seorang salafus saleh Fudail bin Iyad pernah ditanya terkait dengan apa syarat diterimanya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau mengatakan dua hal. Syarat diterimanya ibadah adalah ikhlas dan juga shawab. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Dan tidaklah aku perintahkan kalian kecuali untuk memurnikan ikhlas dalam peribadahan di dalam agamaku yang hanif, yang lurus. Ikhlas merupakan salah satu komponen terpenting agar kita mendatangkan rasa khauf, mendatangkan rasa raja, dan mendatangkan rasa hub atau cinta, harap, dan takut kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar ibadah kita diterima, tentunya kita mengharapkan pahala, ganjaran terbaik, dan takut untuk meninggalkannya. Lalu syarat yang kedua adalah shawab, artinya benar, sesuai dengan petunjuk apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidak adalah yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam melainkan itu adalah wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amil amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang dia beramal tapi tidak sesuai dengan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan, menyembah berhala, menyembah Lata, menyembah Uzza, menyembah pohon, menyembah yang lainnya yang selain Allah Subhanahu wa taala, fahuwa raddun. Maka itu ditolak, tidak terima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam sebuah kaidah fikih yang membahas masalah ibadah adalah al-aslu fil ibadah fawal haram illa yadilu dalilun tahliliha. Hukum asal dari ibadah itu adalah haram kecuali ada dalil yang menghalalkannya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat diriku salat. Bagaimana sujudnya Rasul? Bagaimana rukunya Rasul? Bagaimana berdirinya Rasul? Bagaimana takbiratul ihramnya Rasul? Itu semua diajarkan melalui kitab-kitab fikih yang sudah ditulis oleh para ulama dan kita dapatkan dari cara menuntut ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu resolusi yang ketiga adalah kita memperbaiki hubungan sosial masyarakat kita. Sebagai seorang manusia kita tidak bisa hidup sendiri. Kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu dengan yang lainnya. Terlebih lagi kita adalah seorang umat muslim yang hendaknya saling mendukung, saling membantu, saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lainnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al muslimun wal muslim kal bunyan
yashuddu ba'duhum ba'dha. Seorang muslim dengan muslim yang lainnya, dia seperti bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Bukan malah menjatuhkan, bukan malah saling bermusuhan, bukan malah saling membenci. Oleh karenanya, kita jadikan lingkungan kita ini, masyarakat kita ini yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, dan juga saling menolong, membantu satu dengan yang lainnya. Rasulullah SAW juga bersabda, innamal mu'minunal ikhwah. Sungguhnya seorang mukmin itu mereka saling bersaudara. Fa aslihu bainahum. Hendaklah mereka islah, perbaiki hubungannya di antara mereka. Resolusi yang keempat adalah kita perbaiki hubungan kita dengan keluarga kita, dengan masyarakat kita, salah satunya dengan transaksi muamalah. Kita perbaiki muamalah kita. Kita perbaiki bisnis kita, pekerjaan kita. Jangan sampai ada harta-harta yang datang ke kantong kita, datang ke rumah kita, datang ke keluarga kita dari harta yang haram. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Harta yang batil diantaranya adalah harta dari riba. Harta yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara utang piutang maupun jual beli. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba. Mereka orang-orang yang memakan riba ketika di akhirat tidak dapat berdiri tegak seperti orang-orang pada umumnya, melainkan dia berdiri seperti orang yang kemasukan setan, seperti orang gila. Lantaran selama dia hidup di dunia memiliki prinsip dan mengatakan bahwasanya dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba. Sungguhnya jual beli sama dengan riba. Saat ini kita sudah hadir di tengah-tengah kita ekonomi syariah, perbankan syariah, yang meskipun belum 100% totalitas, tetapi dalam sebuah kaidah fikih, ma la yadraku kullu la yatraku kullu. Ketika kalian belum bisa menghadirkan suatu yang ideal, maka jangan ditinggalkan semuanya. Mudah-mudahan kedepannya kelak perekonomian kita, keuangan kita ini sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Illa ang takuna tijaratan antaradin minkum. Hendaklah transaksi itu hadir di tengah-tengah kita, saling ridho, tidak saling menzolimi satu dengan yang lainnya. Dan poin yang kelima, resolusi kita adalah kita mengharapkan bahwa kehidupan kita, kehidupan berkeluarga, bertetangga, bermasyarakat, atau bernegara ini memiliki sosok-sosok pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang tanggung jawab. Sebab Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, pemimpin keluarga, pemimpin tetangga, pemimpin masyarakat, atau pemimpin negara. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan kita akan dimintakan pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena pemimpin yang adil ini adalah salah satu kelompok golongan yang akan diberikan syafaatul uzma, syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika tidak ada naungan syafaat selain dari syafaat Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zilli yauma la dzilla illa dzilluh. Yang pertama adalah al-imamun adil. 7 golongan yang mendapatkan syafaat Allah Subhanahu wa taala, yang ketika tidak ada syafaat selain syafaat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali adalah al-imamun adil, pemimpin yang adil. Adil lawan dari kata zalim. Zalim ini merupakan suatu tindakan-tindakan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bertentangan dengan kitabullah, bertentangan dengan syariat Allah, bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkam bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dengan syariat Allah, dengan ajaran Allah,
maka dia termasuk dari orang-orang yang zalim. Mudah-mudahan kedepannya kita dapat bernegara dengan pemimpin yang adil, sehingga dapat melahirkan ketentraman, ketertiban, kedamaian di tengah-tengah kita, di keluarga kita, di tetangga kita, di masyarakat kita, di negara kita, agar terciptanya negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.